Oh, jadinya full. Ya wis. Baik, pada sore hari ini ya, kita akan mempelajari tentang anatomi tulang ekstremitas superior. Jadi kalau kita ngomong ekstremitas, berarti tentang tulang apendikuler ya. Di jadwal sih aksial, tapi saya mulai dari apendikular dulu. Aksialnya besok aja. Ya, jadi kalau tulang apendikular itu ada ekstremitas superior dan ekstremitas inferior ya. Nah ini, kalau ini ekstremitas superior ini ya, dari shoulder girdle, kemudian humerus ya, atau brachii, regio antebrachii, dan regio manus, itu adalah tulang-tulang apendikular ya. Tulang apendikular dari upper extremity atau ekstremitas atas. Jadi ini ya, isinya ada pectoral girdle atau shoulder, itu terdiri dari scapula dan clavicula. Kemudian upper limb itu terdiri dari arm ya. Arm itu kita pakai bahasa Latin aja ya. Jadi regio brachii, antebrachii, dan manus. Regio brachii isinya apa? Tulangnya yaitu os humerus. Kalau antebrachii tulangnya adalah os radius dan os ulna ya. Sedangkan untuk manus isi tulangnya adalah os karpal, karpal, metakarpal, dan falang. Nah, ini secara umum dulu ya fungsi dari tulang. Jadi fungsi tulang itu adalah untuk memproteksi atau melindungi organ vital. Contohnya apa yang memproteksi organ vital? Contohnya skal ya. Skal itu untuk memproteksi otak. Kemudian torak ya, kavum torak ini ada koste-koste dan sebagainya ini untuk memproteksi paru dan jantung gitu ya. Kemudian fungsi tulang yang kedua adalah untuk memberi bentuk pada tubuh. Karena kalau nggak ada tulangnya, kita nggak ada bentuknya ya. Kayak moluska itu nggak berbentuk. Jadi kayak apa? Playdoh kayak gitu aja ya. Tapi kalau ada tulangnya, maka orang itu ada bentuknya. Jadi salah satu fungsi tulang adalah untuk memberi bentuk. Kemudian untuk bergerak. Ya, meskipun tulang itu adalah alat gerak pasif ya, jadi bukan aktif. Yang aktif bergerak itu adalah otot atau muscle, sedangkan alat gerak pasif itu adalah tulang. Jadi termasuk salah satu fungsi tulang juga adalah untuk bergerak. Karena kalau cuma otot aja juga nggak bisa bergerak dengan baik ya. Jadi eh, tulang ini merupakan alat gerak pasif yang digerakkan oleh otot. Kemudian untuk sumber dari nutrien tertentu seperti kalsium. Jadi kalsium itu banyak diproduksi di dalam tulang ya. Jadi untuk penyimpanan kalsium itu banyak di dalam tulang. Kemudian juga untuk membentuk sel darah. Sel darah merah juga dibentuk dari medula tulang ya. Itu salah satu ada fungsi tulang ada 5 ini. Kemudian menginjak ke shoulder girdle. Jadi eh, regio shoulder ya, tulangnya yang membentuk adalah os clavicula ya. Clavicula ini termasuk tulang panjang. Kemudian dan os scapula. Scapula termasuk tulang pipih ya. Ini clavicula bentuknya kayak gini nih. Kita harus tahu ya, mana yang medial dan mana yang lateral. Yang medial atau sternal end ya, karena dia berdekatan dengan sternum kan ya. Berdekatan dengan kaput sternum, ini sternal end. Dan yang lateral disebut acromial end karena dia bersendi dengan akromion. Jadi yang medial bersendi dengan sternum, yang lateral bersendi dengan akromion. Ya. Kemudian ini sendi-sendi yang ada pada sendi-sendi yang ada pada shoulder itu apa aja ya. Yang pertama adalah glenohumeral joint. Jadi antara humerus dengan os glenoid, fossa glenoid ya. Fossa glenoid ini ada di dalam scapula. Jadi namanya glenohumeral joint. Jadi yang bersendi atau kita sebut juga sendi shoulder ya biasanya kita sebut sendi shoulder itu persendian antara os humerus dengan fossa glenoid dan os scapula. Kemudian ada acromioclavicular joint.
Jadi akromion dengan clavicula ini juga membentuk join. Kemudian scapulotorakal join itu antara scapula dengan koste-koste ini, ya. Itu juga membentuk artikulasio. Kemudian ada juga sternoclavicular joint, jadi antara clavikula dengan sternum, antara clavikula dengan acromion. Kemudian antara caput humeri dengan fossa glenoid. Ya, ini ada sendi-sendinya. Jadi ada banyak sendi ya, 1, 2, 3, 4, 4 persendian. Sternoclavicular joint, acromioclavicular joint ya, glenohumeral dan scapulothoracic articulatio. Ini sebenarnya kalau scapula ini hanya nempel aja sih ya, nggak bersendi sih sebenarnya. Hanya menempel aja dengan koste yang ada di kavum torak itu. Kalau yang lain kan bersendi antara scapula dengan torak. Yang pertama glenohumeral joint ya. Ini sendi yang cukup luas pergerakannya. Jadi antara caput humeri dengan fossa glenoid. Fossa glenoid itu mana? Fossa glenoid itu adalah bagian dari os scapula. Kemudian antara scapulothoracic joint. Jadi antara scapula dengan torak atau dengan koste-koste dia nempel ya. Eh, dia nempel dan bisa bergerak apa enggak? Ya bisa sih. Pada saat inspirasi ekspirasi toraknya bergerak, scapulanya ini juga agak bergerak terhadap dinding torak ya. Kemudian scapula landmark. Jadi scapula itu ada landmarknya. Eh, Scapula dari belakang seperti ini ya bentuknya. Dari belakang ada acromion ini, ada spine of scapula dan ada acromion. Kemudian ada landmarknya. Yang pertama adalah axillary border. Axillary border ini adalah bagian bawah yang menuju ke axilla ya ini ya. Ini axillary border. Kemudian ada vertebral border. Vertebral border yang mana? Vertebral border ini adalah yang sebelah sini, yang dekat dengan vertebrae. Jadi yang ini axillary border, dekat dengan aksila ya, ketiak. Ini vertebral border dekat dengan vertebrae. Di sini tempat melekatnya dari musculus rhomboid dan serratus anterior muscle. Kemudian scapula itu ada yang namanya spine of scapula itu ya, yang nonjol. Yang nonjol itu berarti scapula sisi posterior ya. Spine of scapula itu sisi posterior, kemudian dia berakhir dengan bagian ujung yang membulat ini disebut sebagai acromion. Jadi kalau ditanyain scapula yang depan yang mana, yang belakang yang mana ya. Yang depan ya yang nggak ada apa-apanya, polos kayak gini. Ini dia melekat dengan dinding torak. Kemudian yang belakang dia ada tonjolannya seperti ini. Tonjolannya seperti ini disebut spine of scapula dan ini disebut acromion. Acromion ini nanti akan bersendi dengan clavicula ya. Kemudian di ujung lateralnya ada fossa glenoid itu tadi ya, yang akan bersendi dengan caput humeri. Memang agak susah ya ini anatomi itu harus diulang-ulang. Jadi nanti misalkan setelah kuliah ya lihat-lihat lagi. Kalau perlu lihat yang 3 dimensi itu ya. Ini yang medial, medial itu vertebral border, yang lateral ini adalah axillary border kayak gitu ya. Ini spine of scapula, kemudian ini acromion, acromion bersendi dengan clavicula ya. Kemudian ini ada fossa glenoid yang bersendi dengan caput humeri. Sedangkan yang di sisi depan itu ada yang menonjol ke depan namanya processus coracoid. Itu bagian dari scapula juga. Yang nonjol ke depan namanya processus coracoid. Kalau yang di belakang namanya spine of scapula. Itu, nah acromion, acromion biasanya bisa kita pegang ya. Jadi kalau di sisi lateral dari pundak, kalau kita pegang ada yang nonjol, itu adalah acromion. Ya, kalau nggak terlalu gemuk kita bisa raba sih acromion itu di sisi lateral pundak yang nonjol. Ini akromion ya. Akromion biasanya kalau di soal-soal ditanya akromion itu bagian dari tulang apa?
Apakah os scapula, apakah os clavicula, apakah os humerus, kayak gitu ya. Jadi harus diingat-ingat akromion itu bagian dari os scapula. Ini ya akromion. Nah, ini akromion, kemudian ini prosesus korakoid. Prosesus korakoid yang ke arah depan ini. Terus ada juga sudut dari scapula ya, yang disebut sebagai superior angle atau superior angle ini yang sisi atas dan inferior angle itu yang sisi bawah. Medial border tadi disebut juga apa tadi? Lupa. Ini ya, disebut juga vertebral border nama lainnya. Vertebral border atau medial border, kemudian yang lateral ini disebut axillary border. Sekarang beranjak ke clavicula ya. Clavicula bentuknya dia termasuk tulang panjang sih, meskipun kecil kayak gini dia termasuk tulang panjang. Dia bersendi sisi medial dia bersendi dengan sternum atau manubrium sternum, manubrium sterni ya. Ini apa? Tulang pedang-pedangan yang atas itu namanya manubrium sterni. Dia bersendi dengan clavicula di sisi medialnya ya. Kemudian di sisi lateralnya, clavicula ini bersendi dengan akromion itu tadi. Namanya acromioclavicular joint atau AC joint. Di sini ya. Clavicula bentuknya seperti ini. Kemudian beranjak ke humerus. Humerus ini menempati regio brachii ya. Brachii itu tulangnya disebut os humerus, termasuk tulang panjang. Bagian-bagian penting yang harus diingat-ingat ya, ini ada nama-namanya ya, kaput kaput humerus itu yang nonjol ini. Kemudian ada tubercle, tubercle itu tonjolan kan ya. Tubercle ada greater tubercle yang di sisi lateral, ada lesser tubercle atau tuberositas minor, tuberositas mayor boleh ya kalau bahasa anatomi, bahasa Latinnya. Jadi ada tuberositas minor dan tuberositas mayor atau greater tubercle dan lesser tubercle. Kemudian ada anatomical neck. Anatomical neck ini leher ya dari kaput humeri. Ada juga yang disebut surgical neck. Surgical neck itu di sini. Kenapa disebut surgical neck? Karena seringkali terjadi fraktur dari eh, kolum humeri itu di surgical neck, bukan di anatomical neck-nya ini. Ya. Kemudian ini subhumerus ya, memanjang ini nggak ada namanya sih. Ini ada tuberositas deltoid yang agak nonjol tempat melekatnya musculus deltoid. Kemudian yang di sisi bawah namanya epicondylus ya. Epicondylus medial dan epicondylus lateral. Kemudian yang di sisi belakang itu dia ada yang namanya capitulum. Capitulum ini nanti akan bersendi dengan os ulna. Kemudian ada fossa olecranon ya. Dan yang di bawah ini ada trochlea. Capitulum dan trochlea. Capitulum di sisi lateral, trochlea di sisi medial. Ini harus dihafalkan sih, Dek ya. Ini nama-nama ini. Jadi yang atas namanya greater tubercle, lesser tubercle. Kalau yang bawah namanya epicondylus. Epicondylus medial, epicondylus lateral. Ini memang agak sulit ya kalau awal-awal menghafal. Tapi ini kan diulang-ulang ya. Di tutorial ada, di praktikum ada, di kuliah ada, di LO nanti membacakan LO juga ada. Jadi kalau sering diulang-ulang lama-lama juga nanti hafal. Ya. Kemudian menginjak ke eh, forearm ya. Forearm ini antebrachii. Ya, antebrachii nama latinnya. Tadi brachii isinya humerus. Kalau antebrachii ada dua tulang, yaitu os radius dan os ulna. Os radius ini di sisi lateral ya. Radius ini yang kecil, kepalanya kecil, itu os radius. Kalau yang ada olecranon, prosesus olecranon ini adalah os ulna. Ulna ini di sisi medial, sedangkan radius di sisi lateral. Ya, sejajar dengan jempol itu os radius.
Kemudian di sini ada membran interoseus ya, ini disebut juga persendian yang pergerakannya sangat sedikit. Kalau os radius terdiri dari head atau kaput ya, neck, kemudian tuberositas radii, dan processus styloideus. Itu untuk os radius. Kalau os ulna bentuknya kayak apa? Kobra gitu ya, kayak ular kobra itu os ulna. Namanya processus olecranon. Jadi nanti kalau misalkan di praktikum ada dua tulang, yang satu kecil ini berarti radius, yang bentuknya kayak kobra ini itu adalah os ulna ya. Ini olecranon os ulna, ada processus coronoid ya. Kemudian yang distal bersendi dengan os radius. Nah, itu untuk os radius dan ulna ya. Ini nanti juga dipelajari nama-nama bagian-bagiannya. Kemudian menginjak ke manus ya. Manus untuk di daerah bris ya. Di daerah bris ini ada tulang karpalia namanya ya. Tulang karpalia ini termasuk tulang pendek. Sedangkan tulang yang lain-lainnya ini tulang panjang ya. Untuk metakarpal, falang, ini tulang panjang semua. Tapi kalau karpalia ini tulang pendek. Tulang pendek ada namanya masing-masing sih. Ada hamatum, pisiform, triquetral, lunate. Ini sih kalau dihafalkan eh, nggak hafal biasanya ya. Biasanya kalau misalkan di radiologi itu misalkan ada fraktur, ya kita lihat lihat di atlas sih kalau yang tulang-tulang kecil-kecil ini. Kemudian ini ada metakarpal ya. Metakarpal digiti 1 itu yang jempol ini ya. Ngitungnya gitu. Jadi yang dikatakan digiti 1 itu dari jempol ini 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk falang, falang itu ada proksimal, middle, media, dan distal. Kecuali di digiti 1. Digiti 1, falangnya cuma terdiri dari proksimal dan distal. Nggak ada medianya, nggak ada middle-nya, nggak ada. Tapi yang lain-lain ada proksimal, media, dan distal. Ya, semua terdiri dari 3 ruas, hanya yang jempol ini, yang digiti 1, cuma terdiri dari palang proksimal dan distal aja. Ini menginjak ke artikulasio ya atau joint klasifikasi. Jadi berdasarkan artikulasio atau persendian ya. Persendian itu berdasarkan jaringan penyusunnya dibedakan menjadi yang terbuat dari jaringan fibrus, ada juga yang eh, terbentuk dari jaringan cartilagineus, dan ada juga yang synovial joint. Kalau yang dikatakan synovial joint ini yang bisa bergerak dengan lebih luas ya, karena dia ada kavum sinovial. Jadi ada kavum sendinya, ada apa ruang sendinya. Nah, ini yang bisa bergerak dengan luas. Kemudian kalau berdasarkan fungsi ya, fungsi pergerakan dibedakan menjadi sinartrosis. Sinartrosis itu nggak bisa bergerak sendinya. Jadi sendi itu pertemuan dua tulang ya. Pertemuan dua tulang harusnya sih bisa bergerak. Cuma ada juga yang tulang-tulang yang meskipun bertemu dia nggak ada pergerakan. Contohnya yang sinartrosis ini pada sutura ya. Sutura itu sinartrosis. Kemudian kalau amfiartrosis ini bisa bergerak tapi sedikit. Kalau diartrosis dia bisa bergerak dengan luas, ya. Bisa bergerak fleksi, ekstensi, rotasi, abduksi, aduksi ini adalah diartrosis. Ini contoh sinartrosis ya, yang terbuat dari jaringan fibrus. Yang pertama adalah sutura ya. Sutura-sutura ini ada koronarial, sutura apa? Sagittalis, sutura lambdoidea. Itu nggak bisa bergerak kan ya. Dan itu dalamnya isinya jaringan fibrus. Kemudian gomfosis. Gomfosis itu adalah antara gigi dengan gusi ya. Gusi ini ada alveolar, namanya alveolar, os alveolar. Kalau gigi atas ya maksila, kalau gigi bawah ya mandibula. Itu pergerakannya juga nggak ada kan ya, antara gigi dengan gusi. Kamu nggak bisa menggerakkan gigi, kecuali gigimu karies atau terinfeksi gitu baru bisa bergerak ya. Kalau misalkan normal, mestinya sih nggak bisa digerakkan antara gigi dengan
gusi atau alveolar ini. Jadi dia tipe persendiannya yang sinartrosis nggak bisa gerak. Kemudian ada juga sindesmosis. Sindesmosis ini contohnya adalah antara tibia dengan fibula, radius dengan ulna, itu ada jaringan fibrus. Jaringan fibrus ini nggak bisa bergerak ya. Ini namanya sindesmosis. Kemudian kalau sinartrosis itu nggak ada pergerakan, ada juga yang namanya amfiartrosis ya. Kalau amfiartrosis itu ada pergerakan tapi nggak luas ya, pergerakannya hanya sedikit. Contohnya adalah sinkondrosis. Sinkondrosis itu eh, antara koste dengan sternum. Di sini ada tulang-tulang rawan, ini bisa bergerak sedikit sih. Kalau pada saat inspirasi, ekspirasi itu bisa terjadi pergerakan. Jadi sinkondrosis antara koste dengan sternum. Kemudian contoh lain dari amfiartrosis adalah ini simpisis, simpisis pubis ya. Simpisis pubis ini dari kartilago ya joinnya ini. Ini bisa bergerak enggak? Bisa. Contohnya pada saat melahirkan gitu ya, pada perempuan dia bisa agak melebar seperti itu. Jadi masih ada pergerakan minimal. Kemudian ada synovial joint ya. Kalau synovial joint itu pergerakannya kompleks ya. Kompleks itu bisa bergerak luas. Maksudnya apa jaringan sendinya ini terbentuk dari nggak cuma pertemuan tulang dan tulang, tapi ada kavum sinovialnya. Jadi ada mangkok sendinya kayak gitu ya. Ini isinya cairan dan ada kartilago. Fungsinya kartilago di ujung-ujungnya apa? Supaya pergerakannya nggak bergesekan ya. Kalau tulang kan keras ya. Kalau keras kan bergesekan. Tapi kalau kartilago dia lunak, jadi kayak bantalan gitu. Makanya dia bisa bergerak dengan baik. Jadi ada sinovium, ada minyak sendinya, ada kapsul sendinya, kemudian ada bantalannya sehingga pergerakannya baik ya pada sendi sinovial yang jenis sinovial. Kemudian kalau sinovial joint itu ada joint membran ya. Joint membran itu sisi luarnya ini ada kapsulnya. Jadi kapsulnya terdiri dari jaringan fibrus, kemudian pada sisi dalamnya sinovialnya diproduksi cairan atau minyak sendi itu akan membantu pergerakan dua tulang ini sehingga lebih luas gitu ya. Dan di sekitarnya ini juga dibantu oleh ligamen-ligamen untuk menggerakkan tulang. Ini macam-macam sendi nanti dipelajari lagi ya jenisnya ya. Tadi kan udah disebutkan ya, sternoclavicular joint itu ternyata dia termasuk eh, diartrosis, kemudian synovial saddle ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini juga hing joint atau engsel ya. Nanti bisa dibaca sendiri ini. Tadi sebenarnya udah disebutkan sih, cuma ini rangkumannya ya. Yaitu untuk ekstremitas superior. Ini dalam sehari ini ada dua ekstremitas makanya nggak semuanya disebutkan ya. Jadi nanti dipelajari sendiri. Sendi-sendi tadi udah saya sebutkan, saya singgung, cuma di paling belakang ada rangkumannya ya, nanti dibaca lagi. Sekarang menginjak ke ekstremitas inferior. Saya share screen dulu untuk yang ekstremitas inferior. Sudah kelihatan ya? Sudah, sudah. Ya. Jadi tadi apendikular ya, ekstremitas superior yang tadi. Sekarang ekstremitas inferior.
ini di, disinggung lagi ya. Jadi ekstremitas superior ini yang ini shoulder girdle, kemudian brachii, antebrachii, manus. Kalau inferior itu pelvis ya. Pelvis itu termasuk apendikular ya, meskipun letaknya kayak di tengah kayak aksial gitu. Tapi pelvis ini adalah tulang apendikular. Kemudian pelvis, kemudian femur ya, cruris, femoris dan cruris. Ini regionya. Kalau di atas tadi kan humer apa? Brachii, antebrachii. Kalau di bawah namanya femoris dan cruris. Femoris isinya os femur, cruris isinya tibia dan fibula ya. Kemudian pedis. Hampir sama ya kayak atas ekstremitas itu. Jadi ekstremitas atas dan bawah hampir mirip sih. Sekarang menginjak ke pelvis dulu ya. Tulang pelvis itu dibentuk oleh os sacrum, ya ini sacrum ya. Kemudian ini os coccygeus di bawahnya. Sebenarnya sacrum dan coccygeus ini adalah tulang vertebre sih. Cuma dia membentuk juga regio pelvis ya, membentuk regio pelvis. Jadi di belakang dibentuk oleh os sacrum dan coccygeus, kemudian di samping-sampingnya ini namanya os coccyx. Jadi yang kayak telinga Mickey Mouse ini adalah os coccyx, yang paling belakang adalah sacrum dan coccygeus. Kemudian os coccyx sendiri, ini coccyx ya namanya ya. Ini coccyx kanan dan ini coccyx kiri. Os coccyx yang meskipun kelihatannya kayak satu lempengan besar ini ternyata terbentuk dari tiga tulang. Ya, namanya os ilium, ischium, dan pubis. Tapi tulang-tulang ini memang telah berfusi ya. Jadi udah nyambung pada umur 13 sampai 15 tahun. Tapi sebelum umur 13 sebenarnya tulang-tulang itu terpisah. Jadi ada tiga tulang ini yang membentuk os coccyx, ilium, ischium, dan pubis ini sebenarnya eh, nggak nyambung ya pada saat masih anak-anak. Tapi pada saat umur 13 sampai 15 dia berfusi membentuk os coccyx itu tadi. Nah ini ya. Ini nyambung sekarang udah nyambung pada saat remaja akhir ya. Jadi os coccyx itu terdiri dari os ilium, kemudian os ischium di sisi posterior, dan os pubis di sisi anterior. Os ilium yang lebar banget ini. Kemudian di sisi lateral ada bagian penting yang namanya acetabulum. Kenapa ini penting? Karena dia akan bersendi dengan kaput femur, ya. Jadi acetabulum ini nanti akan bersendi dengan kaput femur. Dia letaknya di sisi lateral dari os coccyx. Acetabulum ini sebenarnya terbentuk dari tulang apa di antara ilium, ischium, dan pubis. Ternyata acetabulum itu terbentuk dari tiga tulang itu tadi. Jadi yang biru ini kan ilium. Kemudian yang di belakang ischium dan yang di depan adalah pubis. Ternyata acetabulum ini merupakan eh, terbentuk dari tiga tulang itu tadi ya. Jadi kalau misal ditanya acetabulum itu termasuk tulang apa? Jangan dijawab pubis aja atau ilium aja ya. Tapi gabungan dari tiga tulang ini. Kemudian ada yang namanya pelvic brim ya. Pelvic brim itu adalah ini si pelvic brim atau pelvic inlet ya. Pelvic inlet itu dibentuk oleh tuberculum pubicum, linea pectinea, linea arcuata sampai ke osacrum dan promotorium. Jadi dari tuberculum pubis, kemudian linea pectinea, ini linea pectinea, linea arcuata sampai promotorium. Ini disebut sebagai pelvic brim. Berat dewe. Atau disebut juga pelvic inlet. Ini namanya simplicis pubis yang di sini nih. Jadi panggul atau pelvis itu dibagi menjadi dua, yaitu pelvis minor atau true pelvis
Itu letaknya di bawah pelvic brim itu tadi. Isinya apa di situ adalah alat-alat genitalia ya, organ genitalia. Sedangkan, nah ini ya, pelvic brim itu tadi ini, yang warnanya ungu ini. Yang disebut true pelvis di bawahnya ungu ini tadi ya. Jadi ini adalah true pelvis atau cavum pelvis yang sesungguhnya ya ini. Tapi kalau di atasnya ini namanya false pelvis yang warna hijau ini. Bisa bayangkan nggak ya? Bisa nggak, Dek? Nanti kalau nggak bisa, nanti pas praktikum kita pegang ya. Jadi ini ada pelvic brim atau pintu pelvic inlet ya, yang warnanya mulai dari simfisis pubis, apa? Linea arcuata, linea pectinea sampai promotorium. Ini namanya pelvic inlet. Nah, di bawahnya pelvic inlet ini namanya true pelvis. Kalau di atasnya pelvic inlet namanya false pelvis. True pelvis yang di bawahnya pelvic inlet ini isinya organ-organ genitalia. Sedangkan yang di atasnya pelvic inlet ini atau pelvis ya, isinya adalah eh, intestine sih ya. Jadi bagian inferior dari abdomen. Sebentar. Kemudian ada istilah juga pelvic inlet ya, sama pelvic outlet. Pelvic inlet adalah ini. Pelvic inlet itu namanya pelvic brim itu tadi ya. Itu pelvic inlet. Sedangkan pelvic outlet adalah dari ujung oskopsigeus ini diambil garis bayangan garis bayangan ya sampai bawah dari simfisis pubis. Itu adalah pelvic outlet. Nah, ini pelvic outlet itu dibatasi oleh ujung dari oskopsigeus sampai bagian inferior dari simfisis pubis. Dia ditutupi oleh otot dan kulit yang membentuk perineum. Ya, perineum ini penting pada saat melahirkan karena kalau apa biasanya dia melebar ya ukurannya. Dan biasanya yang disobek atau digunting pada saat untuk melebarkan jalan lahir ini adalah perineum ini tadi atau pintu bawah panggul pelvic outlet. Paham nggak ya untuk pelvic inlet dan pelvic outlet? Oh, paham, dokter. Hah? Paham apa enggak? Ya, paham, dokter. Paham ya? Dinda, kamu paham nggak? Ya, paham dokter. Ya, kalau di atasnya pelvic inlet tadi namanya apa ruangannya? False pelvis dokter. Ya, false pelvis. Isinya apa itu? Intestinum inferior, dokter. Intestin ya, intestin. Intestin itu isinya di false pelvis. Kalau di bawahnya pelvic inlet namanya True pelvis. true pelvis. True pelvis isinya Itu organ genital. ya organ genitalia ya. Kalau pelvic outlet ini ya ditutupi oleh ini ditutupi oleh kulit ya disebut perineum. Nah, perineum ini kalau saat melahirkan dia digunting dilebarkan kayak gitu. Perineum itu antara anus dengan vagina itu ya kalau pada perempuan itu ada ruangan ada space gitu ya. Nah, itu yang disebut perineum. Itu sebenarnya pintu bawah panggul atau pelvic outlet. Kemudian antara pelvis perempuan dan laki-laki itu berbeda ya. Jadi kalau misalkan ditemukan tulang pelvis, misalkan ada pembunuhan bertahun-tahun ditemukan tulang pelvis, kita bisa tahu ya ini pelvisnya laki-laki apa perempuan karena gambarannya pelvis laki-laki dan perempuan berbeda. Yang pertama oskoksenya. Ini oskoksenya ya. Oskoksenya pada perempuan lebih lebar. Jadi Mickey Mouse-nya
apa namanya ini, telinga Mickey Mouse-nya, koksenya ini ya, lebih lebar. Kalau laki-laki dia lebih sempit. Kemudian angulus pubis pada perempuan lebih lebar. Ini angulus pubis ya. Kalau laki-laki lebih sempit, kalau perempuan angulus pubisnya lebar. Ya, ini loh angulus pubis. Angulus pubisnya berbentuk U kalau pada perempuan, kalau pada laki-laki angulus pubisnya bentuknya V karena sudutnya sempit. Itu terus kemudian superior inlet ya, atau ini tadi ya superior inlet atau pelvic inlet. Itu pada perempuan luas dan bentuknya oval, kalau pada laki-laki bentuknya seperti jantung. Mana jantungnya? Nggak mirip jantung. Jadi pada laki-laki lebih luas ya, pada perempuan lebih luas pelvic inletnya. Kalau pada laki-laki bentuknya ya seperti jantung, sini dikatakan lebih sempit dan bentuknya seperti jantung. Kalau perempuan bentuknya oval lebih luas. Kemudian korpus pubis pada perempuan lebih panjang, pada laki-laki pendek. Korpus pubis itu ini ya, pada perempuan lebih panjang ini, sedangkan pada laki-laki pendek. Terus sakrum. Sakrum ini pada laki-laki pendek dan lebar. Ini ya, sakrum pada laki-laki pendek dan lebar. Kalau pada perempuan dia lebih melengkung, melengkung ke belakang sebenarnya ya. Jadi kayak jendit gitu loh ya pada perempuan. Makanya ruangan pelvic inletnya ini lebih lebar karena pada perempuan dia lebih melengkung gitu ya, lebih jendit, lebih melengkung. Sedangkan pada laki-laki lurus aja. Jadi ruangannya ini sempit. Kalau laki-laki nggak masalah ya, ruangan pelvic inlet ini sempit karena dia nggak hamil kan ya. Jadi kalau perempuan harus sangat lebar ruangannya ini. Kemudian ujung os coccygeus itu mengarah ke posterior pada perempuan, kalau laki-laki lurus. Kalau perempuan ngarahnya ke posterior ya, jentit itu tadi ya, ngarahnya ke posterior, ke belakang. Kalau laki-laki lurus-lurus aja. Itu ya, jadi perbedaan antara pelvis laki-laki dan perempuan harus tahu. Misalkan ini tadi ya, tak ulang lagi, pelvic inletnya lebih lebar, bentuknya oval, kalau laki-laki lebih sempit, bentuknya seperti jantung, kayak gitu. Kemudian simfisis pubisnya, sudutnya U-shape ya, seperti huruf U, atau sudutnya lebih dari 90 derajat. Kalau laki-laki, sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemudian os pubisnya lebih panjang. Nih ya, kalau laki-laki os pubisnya pendek. Kemudian os sakrum dan koksigeusnya lurus, kalau pada perempuan lebih melengkung dan mengarah ke belakang atau apa? Jendit itu tadi ya. Jadi itu antara perbedaan pelvis laki-laki dan perempuan. Itu ya untuk pelvis. Nanti dibaca-baca lagi karena kalau kita memang baru mendengarkan sekali itu ya nggak bakalan langsung hafal gitu, nggak bakalan. Jadi memang harus diulang-ulang. Tadi kalian di tutorial kan sempat membahas ini ya. Cuma ya mungkin ada yang udah lengkap, ada yang belum. Nanti dibaca-baca lagi. Kemudian ekstremitas inferior terdiri atas femur pada regio femoris ya, patella pada regio patellaris, tibia fibula pada regio cruris, cruris atau cruralis boleh. Kemudian di pedis, regiopedis ada ostarsal, metatarsal, dan falang. Sama sih ya kayak di ekstremitas superior tadi. Femur ini termasuk tulang panjang ya. Dia ada kaput femur. Bedanya dengan humerus, necknya, kalau ini necknya panjang ya. Kalau misalkan ada tulang panjang terus ada kaputnya seperti ini femur atau humerus, jangan bingung ya. Kalau humerus tadi kan necknya itu kan pendek. Jadi langsung nyambung antara neck dengan lesser tubercle dan em, apa tubercle mayor dan minor tadi kan langsung nyambung. Kalau ini necknya panjang. Jadi ini ada kaput
Kaput os femur, neck, kemudian kalau pada femur namanya trochanter ya, trochanter mayor dan trochanter minor. Kalau yang di bawah namanya sama yang kayak tadi epicondylus, epicondylus medial dan epicondylus lateral. Femur itu bagian atas dia bersendi dengan acetabulum dari os pelvis. Kalau bagian bawah dia bersendi dengan os tibia. Jadi fibula sama sekali nggak bersendi dengan femur ya. Tibia yang bersendi. Sama os patella, patella juga bersendi. Kemudian antara tibia dan fibula itu pada regio cruris ya atau cruralis. Tibia letaknya di medial dan tulangnya lebih besar. Dia sebagai weight bearing. Jadi tibia ini tulangnya lebih besar, letaknya di medial, fungsinya sebagai weight bearing. Sedangkan fibula tulangnya kayak tongkat kecil kayak gini. Ya, dia nggak weight bearing, dia hanya nempel ke os tibia. Dia di sisi lateralnya. Jadi fibula ini di sisi lateral, kalau tibia medial. Kemudian yang perlu diingat fibula ini nggak bersendi dengan femur, tapi dia bersendi dengan os tibia. Jadi sendinya di sini, di articular surface fibula ini. Kemudian yang sisi bawah ada malleolus medial dan malleolus lateral. Tahu ya, mata kaki itu kan ada tonjolannya. Itu kalau yang sisi medial dari malleolus medial itu dari os tibia, kalau malleolus lateral dari os fibula. Kemudian regio genu. Regio genu itu yang bersendi apa aja, yaitu femur, tibia, dan patella. Kalau fibula enggak loh ya. Fibula itu dia bersendi dengan tibia ini, enggak bersendi dengan femur. Kemudian hubungan antara tibia dan fibula di sisi superior, ini dia berhubungan di fascias interarticularis. Fascias interarticularis fibula tibia. Kemudian membrana interosea ya, ini tadi yang membentuk membran ini, yang termasuk amfiartrosis tadi. Jadi membrana interosseus. Kemudian yang sisi bawah dia berhubungan dengan incisura fibularis tibia dengan distal fibula. Ini ya, ada fibular nodes. Jadi yang sisi atas ada yang namanya proximal tibiofibular joint, yang sisi bawah distal tibiofibular joint. Ya tinggal namanya sesuai dengan tulangnya. Tibia dan fibula, tibiofibular joint, superior dan proximal dan distal. Kemudian ini adalah os patella. Ini termasuk os sesamoid yang terbesar ya. Bentuknya eh, termasuk os tambahan atau os sesamoid yang terbesar. Bentuknya seperti segitiga kayak gini ya. Dengan apek atau ujung yang lancip itu di bawah. Di sisi posterior dia bersendi dengan femur. Kemudian os tarsalia ya. Ini nggak perlu dihafal banget-banget sih. Cuma yang harus diingat yang khas-khas saja. Misalkan os tarsalia yang paling besar itu os apa? Os calcaneus ini ya. Os calcaneus ini merupakan os tarsalia yang paling besar. Kemudian kalau ditanyai os tarsalia yang bersendi dengan tibia, os apa? Oh, talus ya. Talus itu yang bersendi dengan tibia. Jadi ini os talus. Dia bersendi dengan tibia. Kalau yang paling besar namanya calcaneus, tapi kalau yang bersendi dengan tibia namanya talus. Persendiannya disebut talocrural atau talocruris, talus dengan cruris. Kemudian kalau falang ya sama. Kalau namanya metakarpal ya ini ya, metakarpal dan ini falang. Falang sama dengan yang di manus tadi, di GT1 dia nggak punya intermedia ya. Falangnya proksimal langsung distal. Kalau yang lain terdiri dari 3 ruas, proksimal, intermedia, dan distal.
Ini persendian di ekstremitas inferior juga harus diingat-ingat ya. Ada artikulasi kokse tadi. Kokse itu antara kaput femur dengan acetabulum kokse. Dia lebih stabil tapi kurang mobile. Maksudnya pergerakannya kurang luas dibandingkan artikulasio humeri. Karena kaput femur itu eh, punya neck yang panjang itu tadi kan ya, dan bisa masuknya lebih dalam. Nah ini kaput femur ini masuknya ke acetabulum lebih dalam sehingga pergerakannya kurang luas dibandingkan yang humerus, yang shoulder, eh, yang di shoulder dan humerus tadi ya. Kemudian ini untuk otot-otot nanti dipelajari di minggu kedua ya untuk otot. Ini masih tulang sih. Di femur ini juga ada ligamen head of femur. Ini untuk menguatkan femur supaya nggak mudah terjadi dislokasi. Ligamen-ligamennya ini nanti dipelajari di minggu kedua ya. Jadi eh, sendi ini selain di dalamnya ada kavum sinovial ya atau ruang sendi, di luarnya juga dibungkus oleh ligamen-ligamen. Ligamen-ligamen ini fungsinya adalah untuk melindungi persendian itu supaya pergerakannya tidak terlalu ekstrim ya, sehingga kalau terlalu ekstrim bisa terjadi dislokasi. Jadi kalau fleksi juga biar nggak terlalu hiper atau ekstensi, nggak terlalu banget. Karena ada ligamen-ligamen ini yang melindungi. Kecuali kalau kecelakaan, bisa robek ya ligamen-ligamen ini. Karena pergerakan paksa dari fleksi atau ekstensi karena trauma. Nah ini pergerakan di artikulasio kokse ini bisa fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, rotasi, dan sirkumdukti. Jadi semua bisa ya pada kaput femur atau acetabulum, acetabulofemoralis. Kemudian sendi di pelvis itu apa aja? Ada sakroiliaka. Jadi sakrum dengan oskokse ini namanya sakroiliaka ya. Kalau ini namanya eh, femoroacetabular. Nih, yang sini. Femur dengan acetabulum. Ini pubis ini juga persendian. Kemudian untuk patella ada dua persendian ya di daerah genu. Genu itu ada dua persendian. Yang pertama adalah artikulasio tibia femoralis dan yang kedua artikulasio patella dan femoralis. Jadi kalau ditanya di genu ada berapa persendian? Ada dua. Jadi tibia dengan femur dan patella dengan femur. Kalau ditanyain patella bersendi dengan tibia apa enggak? Enggak ya. Patella itu bersendinya dengan femur bukan dengan tibia. Kalau ditanyain juga fibula bersendi dengan femur enggak ya. Fibula dengan tibia. Tapi enggak, dia enggak bersendi dengan femur. Hmm, ini artikulasio genu ya. Genu itu patella dan femur bersendi. Kemudian femur dengan tibia bersendi itu tadi. Di sini ada namanya meniskus ya. Meniskus itu bantalan. Jadi ini namanya meniskus. Bantalan ini fungsinya adalah sebagai supaya pada saat gesekan tulang di sendi itu lunak gitu ya, nggak ada gesekan antar tulang. Jadi lebih lunak itu ada kartilago atau tulang rawan dan ada meniskus atau bantalan sendi ini. Di dalamnya ada macam-macam ligamen ya. Ligamennya ini di minggu kedua nanti dipelajari. Minggu kedua lebih sulit sih ya, Dek, daripada
dibandingkan ligamen dan otot yang di minggu kedua. Ya. Ini nggak saya anu ligamennya. Ini tentang ligamen nggak usah di minggu kedua aja. Kemudian di pedis ya, artikulasinya apa? Ada intertarsal joint. Jadi antara ostarsalia yang kecil-kecil itu ada persendian namanya intertarsal joint. Kalau bersendi dengan metatarsal namanya tarso-metatarsal joint, sedangkan antara falang ini namanya interfalang joint. Tapi kalau metatarsal dengan falang namanya metatarso-falangeal joint. Gerakannya bisa abduksi, aduksi, fleksi, dan ekstensi ya. Ini rangkumannya, rangkuman sendi-sendinya. Jadi sendi di ekstremitas inferior ada apa aja, ini sudah dirangkum ya nama sendinya. Sacroiliac joint, coccyx atau hip joint, kemudian symphysis pubis. Kemudian di sini strukturnya juga disebutkan, termasuk sendi sinovial ya, sinovial. Kalau pubis ini termasuk sendi cartilagineus, ini sudah disebutkan. Jadi tinggal dibaca-baca aja. Sendi-sendinya sudah ada rangkumannya ini ya. Kemudian klasifikasinya juga ada klasifikasinya ya di sini, di artrosis, amfiartrosis. Itu. Kalau mau tahu sendi ini ya memang harus ini ya, atau kamu coba dari dirimu sendiri. Misalkan bisa nggak lutut itu fleksi, ekstensi, abduksi, kemudian internal rotasi, eksternal rotasi, itu bisa bisa dicoba. Tapi di sini ada penjelasannya juga. Agak banyak sih ya sendi-sendi ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk ekstremitas superior dan inferior? Ya kalau pertama kali kuliah, pertama kali denger ya, mungkin masih bingung, tapi nggak apa-apa nanti akan diulang-ulang lagi ya. Pada saat kalian mengerjakan apa tutorial menjawab LO, nanti juga kalian akan mempelajari ini. Jadi kemudian praktikum juga nanti akan belajar ini lama-lama diharapkan akan terbiasa tahu dan akan semakin hafal gitu ya. Jadi dicicil, dihafal sedikit-sedikit. Baik, kalau ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya rasa cukup ya untuk kuliah ekstremitas superior dan inferior kali ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Jangan lupa untuk dibaca-baca lagi ya setelah ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Terima kasih, Ya, dokter. izin